Edisi Berita Plus minggu ini beri tumpuan kepada isu keselamatan makanan dunia, terutama usaha bagi mempelbagaikan sumber. Indonesia contohnya kini cuba mencari alternatif kepada beras dan gandum agar tidak terlalu bergantung kepada harga serta bekalan global. Menurut FAO, Agensi Makanan PBB, sorghum atau betari merupakan antara tanaman bijirin utama dunia. Di Indonesia, sasaran untuk musim menyemai 2022 ialah 15,000 hektar dan kemudiannya dikembangkan kepada 100,000 hektar. Ini seiring usaha Presiden Joko Widodo untuk mempelbagaikan makanan utama di negara itu. Cakni Vadvani melaporkan. Dak Soko, petani berusia 56 tahun, sedang membasahi lahan untuk tanaman sorghum atau betari. Kecil, bulat serta berbagai variasi, tanaman itu mudah beradaptasi dan mampu bertahan semasa musim kemarau. Namun, ia kurang digemari sebagai hasil pertanian. Masalahnya untuk sorghum itu tanaman yang menurut saya itu tidak utama. Dalam arti kita yang utama itu tanam pertama dan kedua itu padi. Untuk masa tanam kedua menjelang kemarau itu tanam sorghum. Jadi lahan itu daripada lahan kosong tidak tertanami, tanam sorghum lebih bermanfaat. Memandangkan krisis makanan global mungkin berlaku, Presiden Joko Widodo ingin meningkatkan kepelbagaian sumber makanan utama bagi mengurangkan ketergantungan. Banyak pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan di negara kita, diversifikasi pangan, alternatif bahan pangan, tidak hanya tergantung pada beras, karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga ini sebetulnya tanaman lama kita. Yang ketiga adalah sorghum. Di wilayah Jawa Tengah, usaha sedang dijalankan bagi mengoptimumkan ladang sorghum. Pihak berkuasa tempatan telah menyiapkan lahan seluas 120 hektar di 3 kawasan Jawa Tengah, dengan daerah Wonogiri diberi peruntukan terbesar seluas 60 hektar. Secara purata, hasil tanaman adalah sebanyak 4 tan bagi setiap hektar. Menurut Agensi Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, tanaman sorghum boleh mencapai hingga 8 atau 9 tan bagi setiap hektar jika menggunakan baja. Harga bagi setiap kilogram bergantung pasaran, mungkin serendah 10 sen Amerika atau mencecah hampir 40 sen. Para petani berkata mereka akan lebih bersemangat jika harga penjualan dapat ditetapkan. Harapan kami sebenarnya pemerintah mengadakan HPP, harga pokok. Kalau pasar sudah dijamin, harga dijamin, petani tidak usah disuruh pasti. Tak mau target berapa kita siap. Selepas betari atau sorghum dituai menggunakan tangan dan dikeringkan, tahap berikutnya adalah untuk menumbuknya. Para petani di sini masih menggunakan cara lama, menghentak kepala sorghum untuk memisahkan bijirin di dalamnya. Setelah dipisahkan, bijirin tersebut boleh digilap menjadi semacam beras atau dikisar menjadi tepung sorghum. Ia memiliki faedah kesehatan kerana kandungan seratnya yang tinggi serta bebas gluten dan boleh menjadi alternatif kepada tepung gandum. Di sini, bijirin itu telah dijadikan popgum dan rasanya seperti popcorn. Pihak berkuasa tempatan berkongsi sedang membina asas bagi membentuk pasaran yang stabil untuk produk-produk hasil tuaian sorghum. Apakah itu jadi roti pengganti gandum ataukah cemilan yang lain, dan itu harus dimulai dari pemerintahan. Yang sudah kita lakukan gerakan-gerakan di luar sorghum, artinya gerakan pangan lokal di pemerintah daerah banyak kabupaten kan sudah jalan itu. Artinya kita tinggal numpang aja ke sorghumnya. Usaha sebegini perlu dipertingkat jika sorghum atau betari ingin dijadikan sumber makanan alternatif. Sorghum kita olah untuk menjadi produk pangan baik cake, roti ataupun pengganti nasi. Itu kualitasnya masih bisa berubah-ubah. Oleh karena itu teknologi perlu diperkuat. Kemudian di sektor on-farm-nya, posisi sorghum ini tidak dalam kerangka pemberian subsidi pupuk. Menjelang 2024, Indonesia ingin sorghum ditanam di sekitar 150.000 hektar tanah di seluruh negara.
Namun terlebih dahulu, bijirin itu perlu dikenali masyarakat serta memastikan mutunya meningkat seiring jumlah yang dihasilkan. Chani Wadvani melaporkan untuk Berita Media Corp dari Jawa Tengah.